Kosong ini. Kacang panjang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, alhamdulillah ya kita jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini diawali dengan rutinitasku di pagi hari seperti biasa. Ini aku mau berberes dulu di area depan TV. Tadi aku udah buka gorden karena di luar itu udah terang. Ini jamnya menunjukkan sekitar pukul setengah 7-an ya. Sedikit agak kesiangan ya membuka gordennya karena tadi aku terlalu sibuk di dapur. Habis cuci pakaian, kemudian cuci piring atau peralatan dapur yang kotor. Nah, ini aku mau berberes dulu. Jadi kemarin sore itu aku dan Pak suami itu gotong royong nyetrika pakaian dan masih ada sisa yang di dalam keranjang biru itu pakaian yang belum disetrika. Nah, ini adalah setrikaan aku kemarin. Ini mau aku susun dulu di dalam lemari. Dan ini aku coba pisah-pisahin dulu mana pakaian kakak Gali sama Pak suami serta pakaian aku dan adik Gina ya. Nah, ini aku lihat di label lehernya karena kan biasanya pakaian kakak Gali sama Pak suami itu ukurannya yang berbeda tapi motifnya sama dan warnanya ya, jadi biar nggak ketuker masukin lemari. Sebetulnya pakaian kakak Gali itu mau aku pindahin juga di dalam lemari minimalis yang baru dibeli beberapa waktu yang lalu. Cuman belum sempat aja kepindah. Ini baru pakaian adik Gina sebagian juga baru aku taruh di sini. Jadi lemari ini adalah untuk pakaian adik Gina sama kakak Gali ya, untuk mereka kalau misalnya nggak mau ambil di lemari besar. Nah, biasanya juga kalau di lemari besar itu mereka ngambil pakaian itu suka ketarik bagian atas ya, jadi ujung-ujungnya lipatannya itu berantakan semua. Nah, mungkin dengan metode KonMari seperti ini mereka ngambil bajunya nggak bikin berantakan lagi ya, jadi mau aku coba. Cuman itu pakaian gak Gali baru sebagian aja ya yang aku taruh di situ, belum semuanya. Nah, ini aku buka gorden kamar dulu karena belum dibuka juga. Dan itu di luar udah cuacanya terang ya, angin juga udah pada masuk dan cuaca hari ini begitu cerah. Secerah hatiku ya yang sudah libur kerja, cuman belum liburan entah mau kemana ya liburannya. Kalau nggak keluar ya paling di rumah aja. Karena memang aku juga nggak nuntut ya buat jalan-jalan ke luar kota atau kemana. Paling kalau memang nanti waktunya udah tepat ya, misalnya Pak suami juga libur, baru deh kita rencanain mau kemana. Karena ini kan Pak suami nggak libur ya. Pak suami itu libur kalau misalnya eh, mengajukan cuti tahunan, dan udah beberapa tahun ini Pak suami itu nggak ngajuin cuti tahunan, mungkin betah kerja ya. Nah, ini aku udah buka gorden juga bagian depan dan aku mau matikan lampu dulu karena matiin lampu ini juga kayaknya kesiangan ya. Harusnya subuh tadi udah dimatiin tapi aku lupa. Nah, lanjut kemudian aku ke dapur dulu. Aku mau nyuci ada peralatan kotak makan Pak suami karena kan Pak suami dinas malam, kemudian pulangnya itu bawa kotak makan yang kotor ya, karena Pak suami itu bawa bontot ya, bawa bekal lah kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, ini kotak makannya baru aku cuci dan aku mau tiriskan dulu. Dan itu ada piring satu buah ya, piring makan sarapan pagi ini tadi. Nah, jangan aneh orangnya ada 4 tapi piringnya cuma satu untuk sarapan, karena sarapannya itu bukan masak tapi beli nasi uduk. Jadi kakak Gali itu makan sarapannya itu langsung di bungkus nasi uduknya ya. Kalau pakai piring itu paling aku ya biar nggak berantakan. Karena aku sarapannya dengan adik Gina ya barengan gitu. Jadi biasanya kan adik Gina kalau nyuap sendiri itu suka kececer-kececer nasinya. Jadi kalau pakai piring kan lebih aman ya. Nah, ini aku lanjut ngebersihin kitchen sink. Memang udah lumutan ya, udah licin gitu. Jadi aku sikat-sikat aja lah sebentar supaya nggak begitu kotor ya.
Nah, tadi itu suara ramai itu suara anak-anak lagi bermain karena ini aku dubbingnya sore. Jadi ini suara anak-anak bermain bukan pada saat aku ngambil videonya ya, tapi pada saat dubbingnya. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Yang penting malam ini aku bisa up videonya. Nah, ini aku sikat-sikat di bagian lubangnya ini saluran airnya karena di dalam itu pasti lebih cepat kotor ya karena ya kan tempat tumpukan sisa-sisa makanan gitu. Nah, ini aku sikat juga bagian saringannya sama nanti aku mau sikat juga bagian peniris makanan-makanan sisa ya yang ada di kitchen set ini. Oh iya, ngomong-ngomong masalah liburan, udah pada punya planning belum nih mau kemana? Atau ada yang udah liburan sekarang? Aku mau ucapin aja liburan ya. Dan untuk yang belum mempunyai planning seperti aku, jangan lupa tetap semangat ya, tetap produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Insya Allah dapat menjadi ladang pahala kita kelak ya, amin ya robbal alamin. Rencananya hari ini aku mau ke pasar tradisional untuk belanja protein hewani ya, karena udah habis stoknya di kulkas. Kalau untuk sayur-sayuran itu masih ada, jadi aku cuman belanja protein hewani aja. Dan aku belanjanya juga nggak banyak ya, karena ini juga libur, jadi aku nggak food prep untuk semingguan. Paling belanjanya itu untuk 2 hari atau untuk 3 hari ke depan lah. Oke, ini udah hampir selesai. Aku bersih-bersih area kitchen sinknya dan itu aku udah bilas bagian saringan sisa makanannya. Dan aku mau lanjut juga ngebersihin area pojokan kitchen set ini karena di pojokan situ ya, di deket rak-rak bumbu ini, disinilah aku biasa menyiapkan untuk masakan ya. Jadi misalnya nyiapin bumbu, nyiapin sayur, ngiris-ngiris di sini. Jadi ini lebih rentan kotor ya, lebih cepat kotor. Untuk ngebersihin dapur itu aku itu enggak selamanya ya, setelah masak itu langsung bersihin dapur, enggak ya. Jadi ada kalanya aku kalau udah kelelahan itu aku tunda aja dulu. Jadi aku nggak mau maksain tubuh kita sendiri ya. Jadi kita itu juga butuh istirahat. Jadi kadang kan kalau kita masak itu masih banyak yang harus kita kerjakan ya. Misalnya membersihkan peralatan bekas kita memasak. Nah, itu kadang udah menyita waktu juga. Makanya aku ngebersihin dapurnya ditunda. Bisa malam hari dilakukan atau bisa keesokan harinya. Nah, kadang yang bikin kotor itu kalau di daerah tempat kita naruh bumbu atau pokoknya daerah dapur ini jarang dijamah ya. Jadi misalnya di bagian rak itu kita kan hanya menjamah bagian botolnya aja ya atau bagian toplesnya aja. Makanya ia bisa kotor ya karena namanya dapur ya itu kena udara yang lembab, kena minyak ya. Apalagi kalau nggak dijamah atau dipegang ya, karena kalau kita megang itu kan sama aja kita ngelap ya, gitu loh kalau menurut aku. Nah, ini aku juga keluarin 2 buah sutil yang aku lihat udah kotor karena mungkin nggak kepake ya. Jadi aku kan biasanya pakai sutil itu paling sutil buat kuali atau perwajanan sama centong besar atau penyaringnya. Nah, 3 macam itulah yang biasa aku pakai. Makanya yang 2 ini aku lihat udah berdebu karena tadi nggak pernah dipakai. Nah, itu aku lap-lap juga pertoplesan bagian bawahnya aja karena itu kan paling sering dipakai ya toples ini. Nah, aku minta maaf ya tadi itu suara Dek Gina, jadi aku nggak ulang lagi dubbingnya. Biasanya kan aku kalau ada gangguan sedikit aku ulangin ya, tapi ini enggak ya. Jadi aku minta maaf kalau misalnya dubbingnya enggak begitu bersih ya. Nah, lanjut kemudian aku mau ngebersihin di area bawah toples yang warna pink itu. Karena di bagian bawah itu kan jarang kita jamah juga ya. Jadi paling kita ngambil bumbunya, setelah itu kita taruh lagi. Nah, untuk bumbu pertoplesan ini aku itu masih ada kurang beberapa toples lagi ya untuk aku naruh beberapa bumbu. Salah satunya itu adalah untuk garam kasar ya. Jadi dulu itu kan ada toples buat garam kasar, cuman pecah oleh aku ya karena mungkin tutupnya itu nggak benar-benar ketutup. Jadi pas aku angkat jatuhlah wadahnya. Jadi untuk tutupnya masih ada sih, tapi wadahnya udah pecah. Sebetulnya aku itu punya ya stok toples, cuman terlalu mini, jadi yang volumenya sekitar 125 mili ya. Paling untuk bumbu kayak merica gitu ya, bumbu kayak jinten ya. Jadi nggak cocok untuk garam kasar, karena kan biasanya kalau beli garam kasar itu kan dia langsung berapa ratus gram ya.
Nah, jadi aku itu punya toples bekas wadah coklat. Jadi lebaran kemarin aku beli coklat yang udah bertoples plastik gitu ya. Dan tutupnya juga terbuat dari plastik. Dan ini aku minta Pak suami untuk ngecat bagian tutupnya supaya menjadi berwarna pink. Jadi ini kita manfaatkan aja toplesnya untuk wadah perbumbuan di dapur ya. Lumayan ya buat ngehemat budget. Jadi kemarin aku juga sempat survei-survei awalnya untuk lihat-lihat toples yang tutupnya pink, dan ternyata banyak itu yang dijual yang terbuat dari bahannya plastik, dan lumayan harganya sekitar 7 ribuan hingga 12 ribuan gitu ya. Nah, aku baru kepikiran ketika ngeliat toples coklat itu dan aku cat lah warnanya jadi pink. Oke, lanjut. Ini aku mau ngebersihin dulu karpet yang ada di depan ruang TV ini ya, atau di ruang keluarga ini. Aku vakum dulu debu-debunya karena udah lama ini nggak divakum ya. Sekarang juga kan musim hujan ya, jadi kalau mau nyuci karpet kalau nggak kering itu nanti biasanya baunya agak apek gitu ya. Sebetulnya ngebersihin karpet ini lumayan lama ya, aku itu jadi ngulang-ulang gitu sampai ke karpet yang ada di bawah sofa ini. Cuman aku videokannya sebagian saja ya, jadi nggak sampai full gitu. Nah, habis ngevakum ini aku itu lanjut berberes area sofa. Jadi di meja sofa itu taplaknya udah kotor banget, jadi mau aku cuci aja taplaknya. Cuman gak aku ganti dengan yang baru ya, atau yang stok yang udah dicuci gitu, karena aku mau ngebersihin bagian atas meja ini karena udah kotor banget. Jadi biar nggak pakai taplak aja dulu kan udah kelihatan bagus ya. Karena bagian atasnya ini itu motifnya motif-motif kayu gitu. Nah, ini aku bersihin dulu bagian atas mejanya, dan lumayan setelah dibersihin itu udah rada mengkilat ya. Cuman atas meja ini memang sengaja dijauhkan dari berbagai perintilan ya. Kalau biasanya kan aku naruh bunga di atasnya, naruh kotak tisu, pokoknya ada nampan gitu. Tapi ini aku polosin aja karena anak-anak kan suka bercandaan ya. Jadi mereka tuh suka di meja ini keliling-keliling gitu, kejar-kejaran. Jadi ya udah deh, biarin aja nggak ada aksesorisnya dulu. Kemarin kan sempat aku taruh juga bunga anggrek yang vas keramik gitu, cuman aku khawatir daripada nanti vasnya pecah, ya udah aku pindahin aja, ada di ruang tamu ya, di bagian apa namanya, meja konsul gitu. Nah, ini hasil dari ngevakum tadi, lumayan banyak ya debunya. Bisa dilihat seperti biasa, ada rambut di dalamnya, kemudian ada sawang-sawang, dan yang paling utama itu ada debunya. Jadi aku suka banget dengan vakum ini karena dia benar-benar bisa ngisap berbagai kotoran yang ada di karpet ya. Lanjut aku nyapu setelah itu, karena untuk bagian lantainya itu harus disapu ya, jadi nggak divakum. Dan setelah nyapu, aku lanjut lagi untuk ke pasar ya, membeli tadi sesuai apa yang aku ceritakan di awal, yaitu protein hewani. Jadi aku cuman mau beli ikan aja ya. Jadi ini aku udah siap-siap setelah nyapu ini ke pasar, dan ini aku udah tiba di pasar. Di sini aku nggak beli banyak ya, aku cuman beli ikan mujair aja 2 ekor. Jadi harganya 2 ekor itu Rp25.000. Rencananya itu buat makan siang sama makan malam ini. Beginilah suasana pasar daerah kami ya. Jadi di tempat kami itu ada 2 buah pasar, yaitu pasar baru sama pasar atas. Nah, ini namanya pasar baru yang paling dekat dengan rumahku ya. Sementara kalau pasar atas itu agak lebih jauh lagi, dan aku biasa belanja ya di pasar baru ini. Nah, itu aku bayar ikannya. Ikan ini harganya Rp25.000. Tadi nggak nyampe 1 kilogram ya. Jadi 1 kilonya itu Rp35.000. Oke, ini menu hari ini ada ikan goreng, ikan nila, terus ada rebusan, sama ini dia ada sambal, terus telur ceplok. Nah, jadi ini aku udah sampai rumah, cuman waktu ngebersihin ikannya, masaknya itu nggak aku videokan ya, karena nanti khawatir bosan ngelihat aku di dapur terus. Jadi ini aku udah makan siang sama adek Gina. Jadi adek Gina itu kenapa harus disuapin? Sebetulnya adek Gina itu suka makan sendiri juga ya. Cuman ini aku suapin itu biar adek Ginanya makannya banyak, karena adek Gina itu kan susah makan ya.
Jadi kalau dia makan sendiri itu suka nggak habis. Jadi ini aku suapin aja dulu, nanti kalau dia udah ada agak kenyangan dikit, baru deh kalau dia mau makan sendiri nggak apa-apa ya. Nah ini Pak suami baru makan juga, mau makan siang. Jadi Pak suami itu kenapa pegang kayak nasi bungkus gitu, itu adalah nasi uduk pagi tadi ya, untuk sarapan. Jadi Pak suami itu kan memang kalau pagi jarang banget sarapan ya, makanya nasi uduknya itu nggak dimakan. Jadi pas siang baru ya makan gitu sama menu masakan ini ya. Jadi, kalau pagi Pak suami itu paling ngopi sama makan gorengan ataupun misalnya roti, ya biasanya kan kalau kita beli nasi uduk itu sekalian beli gorengannya ya, entah itu pisang goreng atau bakwan, pokoknya sejenisnya. Nah, kalau aku memang kalau pagi itu bukannya nggak sarapan, tapi lebih agak siang ya, sarapannya jam 9 atau jam 10-an. Tapi tetap sih kalau jam 9 aku udah ngerasa lapar ya, pengen makan gitu. Nah, kiranya sampai di sini dulu videoku kali ini. Ditutup dengan aktivitasku, ini dia. Jadi tutup toples yang dicat Pak suami tadi alhamdulillah udah kering. Jadi ini aku udah masukin garam kasarnya juga ke dalam toples. Jadi terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah mengikuti videoku hingga akhir. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.